Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mirza Arjuni Sinaga, calon guru penggerak angkatan 9, berasal dari SD Negeri 102114 Gunung Manako, Kecamatan Sipispis, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara. Kali ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual yang berhubungan dengan pendidikan yang berpihak pada murid. Tujuan pendidikan menurut Bapak Ki Hajar Dewantara adalah untuk menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Apa yang dimaksud dengan pendidikan yang berpihak pada anak? Artinya adalah pendidikan yang memperhatikan kebutuhan, minat, dan potensi peserta didik, yang mana setiap anak perlu kita perhatikan kebutuhannya, minat, bakatnya, serta potensinya agar kelak anak akan menjadi anak yang berpengetahuan, memiliki budi pekerti, serta dapat membangun bangsa nantinya. Nah, sebagai guru, kita harus bisa menuntun murid sehingga sesuai dengan kodratnya, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Seperti yang kita ketahui, kodrat alam itu adalah sifat yang ada pada lingkungannya, sedangkan kodrat zaman adalah perubahan dari waktu ke waktu. Prinsip pembelajaran yang berpihak pada murid dapat kita lakukan dengan mendukung perkembangan kognitif dan karakter murid, di mana kognitif ini adalah perkembangan otak setiap anak, dan kita harus dukung agar dia menjadi siswa yang cerdas, terampil, dan berbakat, serta kita harus mendukung karakter yang baik, kelak dia akan menjadi anak yang religius. Yang kedua adalah membuat pelajaran yang terstruktur dan adaptif, artinya pembelajarannya itu harus sesuai dengan kurikulum. Yang ketiga adalah mendorong partisipasi aktif murid dalam proses belajar. Artinya kita harus aktif membuat murid untuk selalu menjadikan murid sebagai study center. Artinya pembelajaran itu akan sangat-sangat berjalan dengan baik ketika seorang anak bisa memahami dan mengerti apa yang mereka pelajari, dan pembelajaran akan terasa menyenangkan. Kemudian kita harus memberikan umpan balik atau feedback kepada setiap anak. Artinya kita harus tahu anak itu sudah paham atau belum tentang pembelajaran yang telah diajarkan. Selanjutnya ini adalah kreativitas pembelajaran anak, di mana di sekolah SD 102114 itu pada gambar yang pertama adalah seorang anak yang memberikan ucapan selamat ulang tahun kepada Hari Kemerdekaan Indonesia. Mereka menggambar ulang tahun Indonesia yang ke-78. Kemudian gambar yang kedua adalah anak membuat kreativitas dari kertas origami, yaitu membuat rantai sila kedua Pancasila. Yang ketiga adalah kreativitas anak dari kardus bekas. Mereka membuat topi dengan warna merah putih sebagai penyambutan Hari Kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya, kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah kami adalah kegiatan literasi. Kegiatan literasi itu berupa membaca hening yang dilakukan setiap hari Senin sampai Sabtu kecuali hari Jumat, di mana anak dituntut untuk bisa atau membaca dengan sesuka hatinya, membaca agar mereka tahu apa yang dibaca dan lebih dalam pengetahuannya. Kemudian setiap hari Jumat itu ada kegiatan gotong royong Jumat bersih yang dilaksanakan setelah apel pagi. Anak-anak disarankan untuk bergotong royong untuk membangun persatuan dan kesatuan, dan mereka akan belajar untuk saling bekerja sama. Kemudian ada kegiatan religius. Kegiatan religius yang pertama adalah
sholat berjamaah, sholat zuhur berjamaah yang dilaksanakan di musola di SD 102114. Kemudian ada juga kegiatan membaca Al-Quran yang dilaksanakan pada waktu bulan Ramadan. Kemudian ada kegiatan potret foto bersama setelah acara peletakan batu pertama. Kemudian ada kegiatan infak Jumat bersih, di mana anak-anak mengumpulkan uang untuk pembangunan musola. Dan yang ketiga adalah foto tentang anak yang mengikuti kegiatan Islami yang diadakan di tingkat kecamatan. Strategi pendidikan yang berpihak pada murid yang dapat dilakukan yaitu yang pertama adalah membuat kesepakatan kelas, di mana setiap anak dan guru akan memperoleh kesepakatan atau peraturan kelas yang dibuat secara bersama dan tidak boleh dilanggar. Dengan kesepakatan kelas ini pasti anak akan patuh dan mengetahui apa peraturan yang ada di dalam kelas. Kemudian memberikan kesempatan anak berpendapat. Artinya anak-anak itu harus diberi kesempatan ketika mereka dalam keadaan yang kurang mengerti atau mereka kurang paham dalam pembelajaran. Yang ketiga adalah melayani siswa yang berbeda selera belajar. Artinya ada yang anak pintar, anak-anak yang kurang pandai, mereka harus kita tahu bagaimana cara belajarnya. Ada yang suka pelajaran matematika, ada yang suka pelajaran tema. Kita harus tahu kemampuan anak tersebut dan kita harus layani. Walaupun mereka tidak suka matematika, kita akan buat cara yang terbaik agar anak itu suka dengan pelajaran tersebut. Kemudian adalah membuat suasana kelas menjadi nyaman. Artinya dengan suasana kelas yang nyaman, pembelajaran akan menjadi kondusif dan menyenangkan. Dan yang paling penting adalah kita harus kenal siswa dengan baik, baik itu sikap dan karakter setiap anak. Dan yang terakhir adalah adil pada semua anak. Adil pada semua anak ini artinya kita harus bersikap adil kepada setiap anak, mau itu dari kalangan bawah maupun kalangan atas. Kita harus memberikan pengajaran yang terbaik untuk setiap anak, karena setiap anak sejatinya mempunyai potensi bakat masing-masing walaupun dari golongan bawah. Ayo Bapak Ibu guru, kita bersemangat untuk memajukan pendidikan di sekolah kita agar anak didik kita menjadi penerus bangsa. Sekian presentasi dari saya. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.